kita agak sulit ya untuk menemukan pemain-pemain tipe seperti ini. Dan akhirnya lewat pemain berusia 19 tahun yaitu Mitchell Baker, penantian panjang itu akhirnya bisa terjawab walaupun air sampai luar benua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya rekan-rekan. Kembali bersama saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, akhirnya tim nasional Indonesia, tim Garuda kita ini bisa juga untuk memiliki striker murni yang sudah lama kita dambakan dan juga kita tunggu-tunggu. Dan pemain ini akhirnya datang juga ya, dan muncul di hadapan penggemar timnas Indonesia. Ya pastinya setelah kita melihat pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada pertandingan perdana grup A di ASEAN Hyundai Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor semalam. Ya memang penampilan pemain ini sangat-sangat menggembirakan dan menjanjikan ya bagi penggemar timnas ya, tentunya buat tim nasional Indonesia, karena memang seperti yang sudah saya utarakan tadi, pemain ini atau tipe pemain ini sudah lama kita nantikan ya. Karena kita pernah punya seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, ternyata tetap para pecinta timnas dan juga timnas Indonesia belum puas dengan penampilan pemain-pemain yang telah saya sebutkan tadi. Ya sebetulnya untuk pemain-pemain striker murni kita pernah punya seperti sosok dulu ada Bambang Pamungkas, ada Christian Gonzalez, ada Gonçalves, terus ada Ilya. Mungkin di tahun-tahun 70-an, Risdianto, 80-an, Bambang Nurdiansyah, Ricky Yaakob. Ya pernah kita memiliki pemain-pemain seperti itu, tipe benar-benar striker murni. Tapi memang belakangan kita agak sulit ya untuk menemukan pemain-pemain tipe seperti ini. Dan akhirnya lewat pemain berusia 19 tahun yaitu Mitchell Baker, penantian panjang itu akhirnya bisa terjawab walaupun masih di kejuaraan selevel AFF kalau yang kita kenal ya. Tapi tidak apa-apa ya, penting apa yang kita tunggu-tunggu sudah muncul di hadapan kita. Nah, apa yang menarik dari Mitchell Baker? Ya tentu saja pemain berusia 19 tahun ini yang bermain di strata kedua Liga Sepak Bola Profesional Amerika Serikat ini tentu bisa dibilang sungguh luar biasa penampilan perdana dari Mitchell Baker ya di Stadion Pekansari semalam, dengan pemunculannya atau debutnya atau penampilan perdananya di event resmi lagi sekaligus event resmi di kawasan ASEAN, langsung mencetak gol. Bisa dibilang ini adalah debut pertama pemain nasional Indonesia yang langsung melakukan hat-trick, karena memang belum pernah terjadi kalau debut terus bisa mencetak gol di tim nasional Indonesia. Sudah banyaklah contohnya, tapi langsung melakukan hat-trick itu tidak pernah terjadi. Baru Mitchell Baker dan di ajang resmi di Piala AFF. Nah, sebetulnya pemain-pemain siapa sih yang pernah melakukan debut terus langsung mencetak gol ya? Kita dulu pernah punya Bambang Pamungkas ya di era 90-an, di akhir 90-an, tahun 99 pertama kali Bambang Pamungkas itu melakukan debut dan langsung mencetak gol di pertandingan uji coba di Lituania. Saat itu melawan Lituania dan saat itu berusia 18 tahun. Skor saat itu adalah 2-2 dan Bambang mencetak 1 gol di tahun 99 itu. Jadi Bambang adalah pemain atau striker yang melakukan debut dan langsung mencetak gol. Kemudian juga ada Ilya Spasojevic ya, yang saat melawan Guyana pada pertandingan uji coba di tahun 2017 juga langsung mencetak gol. Di pertandingan perdananya, debutnya, itu langsung 2 gol, luar biasa. Terus juga ada Christian Gonzalez ya, ini pemain yang bisa dibilang mampu mencetak gol dalam situasi-situasi yang sangat klinis ya. Dia mencetak gol saat melawan Timur Leste pada pertandingan uji coba jelang pertandingan AFF ya di tahun 2010. Dan 2010 tuh Gonzalez luar biasa ya, tandemnya bersama Irfan Bahdim mampu membawa Indonesia
ke final di tahun 2010 tapi gagal. Terus ada juga akhirnya muncul Mitchell Baker yang sukses melakukan debut dan mencetak gol dan langsung 3 gol semalam melawan Kamboja. Luar biasa, berusia 19 tahun. Tapi Mitchell Baker ini bukan pencetak gol termuda ya. Pencetak gol termuda adalah Marcelino Ferdinand yang berusia 17 tahun, 9 bulan dan 5 hari. Kalau Mitchell Baker kan 19 tahun, di bawahnya ada Bambang Pamungkas berusia 18 tahun. Tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh Mitchell Baker semalam itu luar biasa. Benar-benar mengisi posisi sebagai striker murni. Nah, di luar penampilan dari Mitchell Baker di tim nasional Indonesia yang benar-benar memuaskan para pecinta timnas yang hadir langsung di Stadion Pakansari semalam, saya juga punya review ya mengenai penampilan timnas, karena banyak juga PR-PR yang terlihat di tim nasional Indonesia saat melawan Kamboja. Misalkan di lini belakang ternyata banyak celah juga yang bisa ditembus oleh Kamboja yang di menit-menit awal melakukan tekanan dan sempat menyulitkan permainan timnas Indonesia, khususnya di 6 menit awal ya. Jadi jika saja kita melawan tim-tim yang memiliki organisasi bertahan yang bagus, defense yang rapat, terus organisasi permainan yang baik, terus pressure yang ketat dan keras, saya rasa timnas Indonesia juga harus hati-hati ya, karena tim-tim seperti Vietnam atau Thailand memiliki hal-hal seperti itu. Jadi jangan berpuas dulu dengan permainan timnas Indonesia, karena memang saya lihat beberapa kali lini belakangnya Indonesia agak sering bocor ya, karena bisa ditembus oleh permainan cepat yang diperagakan oleh Kamboja lewat serangan-serangan balik. Nah, ini harus hati-hati ya jika menghadapi tim-tim seperti ini. Dan ini bisa tergambar dengan permainan apa yang dilakukan nanti oleh Vietnam di tanggal 3 Agustus. Kalau Vietnam memiliki organisasi bagus, defense rapat, pressure yang sangat ketat, dan permainan cepat. Nah, ini Indonesia harus hati-hati tanggal 3 Agustus nanti di Pakansari pada pertandingan kedua Indonesia di Piala AFF tahun ini. Karena tipe-tipe permainan ini saya lihat semalam bisa menyulitkan Indonesia. Ada lagi permainan Nadeo. Nadeo itu di klub luar biasa, melakukan penyelamatan lebih dari 100, tapi semalam ada miss yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh kiper sekelas Nadeo yang salah mengantisipasi dan juga timing yang tidak terlalu baik untuk mengantisipasi tendangan dari Sok Meng ya, bek kiri dari Kamboja, dan akhirnya berbuah gol dan membuat Indonesia harus kebobolan sehingga skor pun menjadi 5-1. Tapi secara umum kita jauhlah lebih baik dibanding Kamboja semalam yang turun tanpa pemain-pemain andalan mereka yang dilarang untuk tampil karena memang Piala AFF kali ini, atau memang Piala AFF bukan kalender FIFA ya, jadi klub tidak mau melepaskannya. Seperti pemain-pemain inti dari Kamboja, penjaga gawang Weryak Darak, terus ada juga Soksela, ada Kria, ada Nara, Rotana, terus ada Rotanda, ada Sokyut, terus Sosidan, Kakadasin, atau naturalisasi mereka asal Kolombia Andres Neto. Jadi kita memang menang atas Kamboja, tapi biar bagaimanapun mereka bisa dibilang tidak menampilkan wajah asli Kamboja yang minus banyak pemain-pemain andalan mereka yang tidak bisa bermain. Jadi Indonesia janganlah untuk bisa berpuas diri dulu ya, karena bagaimanapun kita akan menghadapi lawan yang cukup tangguh nanti seperti Vietnam dan juga Singapura yang saat ini memimpin klasmen. Nah, jangan juga dilupakan bagaimana peran sentral dari Tom Haye. Nah, ini kita harus bisa mengantisipasi jika Tom Haye tidak ada, karena semalam jika saja Tom Haye tidak ada, saya rasa permainannya akan tidak sama ya, karena Tom Haye itu bisa mengatur permainan, tempo, memberikan umpan-umpan matang, benar-benar jadi jenderal lapangan tengah lah. Kita harus berpikir kalau Tom Haye tidak ada, ini apa yang harus dilakukan oleh pelatih John Hetman. Kalau buat saya sih, kalau memang Tom Haye tidak ada, mungkin bisa dipikirkan untuk memainkan Jordi Amat di posisi gelandang. Walaupun tidak sama dan kualitas tidak sama, tapi saya rasa pemahaman visi bermain Jordi Amat bisalah untuk bisa mengantisipasi di level ASEAN ini jika Tom Haye tidak bermain. Karena visi yang dimiliki Jordi Amat
ya cukup bagus lah, pengalaman dia bermain di Eropa sudah membuktikan itu. Nah ini antisipasi jika Tom Haye tidak ada, dan kualitas tengah agak jomplang ya sebetulnya saat Kadek Agung tidak bermain menggantikan Ivar Yener berduet dengan Tom Haye. Seperti ada sedikit penurunan gap ya permainan dan kualitas dari Kadek dan juga Tom Haye. Seperti tidak terlalu oke lah untuk menggantikan peran dari Ivar Yener jika kita mendapatkan lawan yang seimbang. Ya, demikian bagaimana review atau penilaian saya tentang Mitchell Baker yang mampu melakukan debut langsung mencetak hat-trick. Inilah debut hat-trick pertama pemain nasional Indonesia dari seorang Mitchell Baker ya. Kita pernah memiliki maksudnya kita sudah memiliki Ole Romani, tapi benar-benar sebagai striker murni adalah Mitchell Baker, bukan Ole itu lebih bermain agak sedikit di bawah lah. Jadi kita cukup bersyukur untuk memiliki Ole, dan itu tadi sudah saya sebutkan bagaimana review dan PR-PR yang mungkin dimiliki Indonesia jika menghadapi tim-tim kuat seperti Vietnam atau juga Thailand. Tapi mudah-mudahan kita bisa sukses dan melangkah ke semifinal, final, dan juara dengan materi yang saya rasa cukup bagus. Demikian ulasan review saya mengenai pertandingan semalam dan juga Mitchell Baker melawan Kamboja pada pertandingan perdana grup A di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan saya akhiri, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.